Pria kumuh ini lagi. Setelah sekian lama, akhirnya kita kembali lagi dengan jagoan kita semua, the one and only Mas Yono. For your info, film yang akan saya ceritakan hari ini adalah film Korea terlaris sepanjang masa nomor 2. Dari berita terbaru, film yang dibintangi beliau ini berhasil menembus 16,3 juta penonton, yang bisa semakin bertambah sampai hari ini. Bahkan kabarnya, berkat film ini juga, Yono alias Yoo Hae-jin akhirnya mendapatkan penghargaan Daesang, alias penghargaan aktor tertinggi di Korea. Selain menjadi kepala desa dan maling, peran Yono di sini mungkin adalah peran terbaiknya sebagai seorang aktor. Ya, kalian nggak salah dengar. Di sini Yono pernah jadi maling demi menyejahterakan rakyatnya. Hingga suatu hari, nasibnya tiba-tiba berubah setelah ia mendapat tugas menjaga seorang raja muda. Penasaran kenapa film ini sangat laris? Jadi begini ceritanya. Menjadi kepala desa di negeri gingseng mungkin terlihat sangat mudah dijalani jika kita ada di zaman modern. Tapi beda halnya jika kamu adalah kepala desa di tahun 1453. Jangankan makan kimchi yang lezat, untuk bisa makan nasi saja butuh perjuangan luar biasa bagi Yono dan para warganya. Kalau mereka tidak berburu, jangan harap perut mereka akan terisi. Tapi sialnya Yono bukanlah kepala desa yang beruntung. Untuk berburu pun Yono berulang kali gagal. Bahkan saat buruannya hampir tertangkap, saingan Yono ternyata. Udah rusanya hilang, sekarang Yono malah dikejar harimau. Dan rupanya kesialan Yono tidak terhenti sampai di situ. Sebab di saat ia kabur, ia malah kepleset dalam jurang. Dan bukannya ditolong, Yono malah dikira tidur-tiduran oleh anak dan warganya. Katanya kepala desa, kok males-malesan sih? Udahlah tinggal aja, ucap mereka semua. Apakah aku ini udah surga? Hah? Apa ini udah surga ya? Batin Yono saat ditemukan seorang kakek dari desa sebelah. Dia bisa berpikir seperti itu lantaran ia akhirnya bisa melihat kehidupan sejahtera yang sering ia impikan. Kok para warganya bisa makan enak tanpa berburu? Kok bisa warga desa nggak perlu pakai dolar? Sampai akhirnya kebingungan Yono berhasil dijawab setelah ia dipersilakan makan bersama. Kata sang kepala desa, dulunya desa mereka pun miskin. Namun semuanya berubah sejak ada seorang hakim yang diasingkan ke desa ini. Meski awalnya mereka harus menjamu siang dan malam, tapi pada akhirnya hakim itu pun mulai membangun desanya dengan ilmu kerajaan yang sangat penting. Dari sini pula tidak sedikit anak mudanya pun sampai lulus PNS di kerajaan Joseon yang ke-6. Nah, dari situlah keadaan desa ini jadi makmur. Untuk apa berburu rusa kalau harta pemberian hakim itu sangat berlimpah? Maka setelah ia makan, Yono pun pulang dengan cerita yang ia dengar. Usai mendengar cerita soal pengasingan itu, warga Yono sempat tidak percaya. Jangankan dilirik seorang pejabat, membangun lumbung padi pun Yono tidak sanggup. Jangan halu kamu Yono. Alasan mereka pesimis terhadap Yono sebetulnya tidak datang begitu saja. Itu semua disebabkan karena Yono jadi kepala desa bukan karena dipilih warga, melainkan karena Yono hanyalah pengganti ayahnya. Pengganti ayahnya? Ya. Menarik, tapi seperti tidak usah kita lanjutkan obrolan ini. Meski begitu, Yono bukannya tanpa usaha agar ia dipercaya. Mulai jadi petani, tukang kayu, sampai jadi maling pun ia lakoni demi memberi kehidupan di desa ini. Tapi sayangnya, anaknya alias Taesan sudah hilang harapan pada ayahnya sendiri. Pernah suatu malam Taesan disuruh belajar baca tulis agar ia bisa jadi PNS seperti pemuda di desa sebelah. Kan kalau Taesan jadi PNS, desa ini pasti lebih makmur. Tapi sebaliknya, Taesan gantian bertanya. Kalau ayah pintar, kenapa bukan ayah yang jadi PNS? Emangnya les kedinasan gak pakai duit, Bapak? Bagaimana sih Bapak ini? Jadi tak usahlah Yono berlaga ini itu menjamu seorang pejabat di sini, ujar para warganya. Wong Yono sering maling, mana mau pejabat datang ke sini? Ya kan? Itu kan dulu, jawab Yono. Aku kan nyolong demi anak-anak kita. Jadi, udah. Kalian tidak usah banyak protes. Sebagai kepala desa, biarkan aku yang bekerja. Kalian tinggal terima, beres aja.
아니 광천 꼴짝에서 여긴 어연 일로? Bukan gak percaya, Pak. Terakhir ada yang ngomong kerja, iya. Jadi banyak kerjaan. Siang itu, Yono berencana ingin menemui gubernur untuk mengajukan desanya sebagai lokasi pengasingan yang baru. Tapi sialnya, Yono malah bertemu kepala desa yang tadi. Yono tahu kalau ia jujur pasti ia akan dilarang. Mengingat sudah 10 tahun desa sebelah adalah desa yang rutin menerima tamu kerajaan. Dan ketika gerak-gerik Yono mulai terbaca, Yono malah diteriaki maling oleh kepala desa itu. Ia harus menjegal Yono agar desanya tidak tergantikan desa Chongyangpo, alias desanya Yono. Melihat mereka ribut, sang gubernur langsung tahu kalau ini semua pasti ulah Yono. Tanpa Yono menjelaskan, sang gubernur tahu kalau desa Chongyangpo bukan desa yang makmur, sehingga tidak mungkin desa itu dipilih oleh sekretaris kerajaan. Myung-hee akhirnya keluar. Melihat sekretaris Han keluar, disitulah kesempatan Yono menyampaikan keinginannya. Sekali ini aja, ucap Yono. Ia jauh-jauh datang ke sini hanya ingin mendapat belas kasih dari kerajaan. Meski hampir diusir, Yono akhirnya diberi kesempatan. Di sana Yono jujur tentang keadaan desanya sangat miskin. Ia pun hampir saja terkam harimau demi warga desanya. Itulah sebabnya ia ingin mengubah nasibnya dengan mengajukan Chongyangpo sebagai daerah pengasingan yang baru. Secara logika, pasti desa Yono tidak akan terpilih, mengingat tidak ada fasilitas apapun untuk pejabat kerajaan. Namun ketika sekretaris Han melihat betapa terpencilnya desa Yono, ia pun sudah memutuskan untuk 유배지로 지정한다. 감사합니다. Ini adalah berita besar bagi desa Chongyangpo. Bahkan sampai sekarang warga Yono tidak percaya kalau ada pejabat yang akan diasingkan ke sini. Selagi Yono jadi mandor, banyak yang bertanya, kenapa desa mereka bisa dipilih? Lalu pertanyaannya, kesalahan apa yang dilakukan seorang pejabat sampai perlu diasingkan? Alah, udah, jangan banyak tanya, ujar Yono. Tidak peduli siapa dan apa kesalahannya, Yono cuma ingin desa ini maju. Toh kalau desa ini makmur, pasti mereka kan juga untung, iya kan? Semuanya untung, tenang. Akhirnya, setelah menyiapkan rumah pengasingan di seberang desa ini, pejabat yang mereka nantikan datang juga. Dilihat dari para pengawal kerajaan, Yono yakin kalau pejabat itu pastilah orang penting. Namun saat Yono mengintipnya, kenapa pria itu terlihat masih muda? Bukannya harusnya si pejabat penuh wibawa seperti tamu desa sebelah? Kenapa ini malah kayak anak kecil ya? Tapi di saat rakit itu ditarik, ternyata ada batu besar yang menghalangi mereka. Tahu akan hal ini, Yono pun segera menyuruh warganya untuk tetap menarik rakit mereka. Namun dikala mereka terus menariknya, tiba-tiba mereka semua tentu panik dan khawatir dengan keselamatan pejabat itu. Tapi di saat itulah, Yono dan semua warga akhirnya melihat sendiri kalau tamu mereka ternyata memang masih sangat muda. Dari dayang kerajaan, Yono diberitahu nama pejabat muda itu adalah Nosan. Dan saat ia diasingkan ke sini, umurnya ternyata masih 14 tahun. Baiklah, itu gak penting, batin Yono. Karena sekarang Nosan harus makan. Bukankah katanya Nosan sudah 1 minggu ini menolak makan? Masakan warganya enak kok, ucap Yono pada Nosan. Tapi ternyata itu tetap tidak berhasil membuat Nosan mau makan. Ia justru membentak dan mengusir Yono. Bawa saja makanan itu, terserah mau kau apakan. Sepintas, emosi Yono langsung tersulut. Sebab ia tidak membayangkan kalau pejabat muda itu sangat tidak punya perasaan. Apalagi ketika Yono melihat sendiri masakan itu. Dari aromanya, itu benar-benar membuat Yono tidak tahan untuk menyantapnya. Dasar pejabat kurang bersyukur. Makanan seenak ini kok ditolak. Sekembalinya Yono, ia langsung disambut oleh warganya. Mereka penasaran, apakah Nosan menyukai masakannya? Yono pun bilang bahwa Nosan bahkan tidak menyentuhnya sedikit pun. Lalu, kenapa makanannya tinggal setengah? Oh, itu udah dimakan dayang kerajaan. Katanya biar dia aja yang makan. Namun tidak lama tiba-tiba... Belum lama ia sendiri tiba-tiba saja muncul kepala desa sebelah yang sepertinya ingin balas dendam pada Yono.
Tapi anehnya, kenapa ia malah memberi banyak barang untuknya? Tidak apa-apa, itu adalah ucapan terima kasih karena desamu sudah menambung Nosan. Mendengarnya, Yono cuma bisa pelongo-pelongo. Ia masih tidak paham kenapa kepala desa itu malah berterima kasih padanya. Hingga akhirnya di saat Tae-san pulang, tiba-tiba saja ia ingin menceritakan pesan yang ia dengar dari para bangsawan di pasar. Katanya, Nosan ternyata bukan pejabat biasa. Lebih dari itu, ternyata Nosan adalah seorang raja. Ketika warga ikut mendengarnya, mereka juga tidak percaya. Apakah Tae-san tidak salah dengar? Memangnya kenapa raja itu malah diasingkan? Ternyata dari cerita bangsawan itu, Nosan ternyata bukanlah nama asli raja itu. Namanya ternyata adalah Li Hongwei. Sebenarnya Hongwei bisa jadi raja setelah ia menggantikan Raja Dangjong, alias ayahnya sendiri. Pada awal ia diangkat jadi raja, Hongwei masih berusia 12 tahun. Namun 3 tahun setelahnya, ia malah dikudeta oleh Suyang, yang tidak lain adalah paman pertamanya. Ia diasingkan karena Hongwei dianggap sebagai benalu untuk kekuasaan sang paman. Dan setelah ia dibuang, Raja Suyang akan segera memberi racun untuknya. Tapi sebaliknya, kalau Hongwei meninggal sebelum ia meminum racun kerajaan, maka desa Chongyongpo yang akan dihukum. Mendengarnya, para warga jadi sangat panik. Mereka takut kalau Hongwei akan bawa sial bagi desa ini, mana dia belum makan sama sekali. Akan tetapi, Yono pun menenangkan mereka. Katanya mereka tidak usah khawatir, sebab mulai besok, Yono akan memastikan kalau Hongwei tidak akan puasa lagi. Tapi malamnya yang terjadi justru malah petaka yang tidak pernah Yono bayangkan. Iya, malam itu Hongwei justru nekat ingin lompat dari atas tebing. Yono sudah memohon agar Hongwei tidak perlu melakukan itu. Pasti dari setiap masalah ada jalan keluarnya. Tapi sayangnya, Hongwei sama sekali tidak mau mendengarnya. Dalam diamnya, Hongwei sudah tidak mau merepotkan siapapun lagi. Dan tepat di saat ia melompat, tiba-tiba Yono mau tidak mau harus menolongnya. Sebab kalau Hongwei tewas, ia dan warganya lah yang akan celaka. Ia mohon kepadanya agar sang raja bertahan hidup apapun masalahnya. Iya, Hongwei tidak salah mendengar. Bagi Yono, ternyata Hongwei masih dianggap sebagai raja yang sesungguhnya. Dan untungnya, ketika Yono bilang semua ini untuk rakyatnya, Hongwei mau kembali. Setelah Yono masih gagal membujuk raja untuk makan, sekarang giliran Tae-san yang disuruh membujuknya. Mungkin kalau sesama anak muda, Hongwei akan lebih mendengarkannya. Ketika tiba di sana, Tae-san pun langsung menyampaikan pendapatnya. Ia tahu, barangkali masakan warganya tidak semewah masakan koki di istana. Tapi demi masakan sederhana ini, warganya telah mengusahakan semuanya hanya demi sang raja. Jadi tolong kamu makan, walau sedikit saja. Dan berkat perkataan Tae-san, untunglah Hongwei mau memakannya sampai habis. Ia pun menitipkan pesan agar Tae-san berkata bahwa makanannya benar-benar enak dan cocok untuknya. Begitupun ketika warga membuka isi nampan itu benar-benar kosong. Mereka terlihat sangat bahagia. Mereka tidak menyangka bahwa Hongwei mau menghargai kerja keras mereka. Sampai akhirnya, Tae-san tidak sengaja membuka mulutnya. 저 다음번엔 내가 갈게. 내가. Gara-gara raja muda itu tidak mau makan, Yono dan Tae-san sudah tidak mau memaksanya lagi. Namun keesokan harinya, Dayang beritahu Yono bahwa raja tiba-tiba tidak ada di kamarnya. Apakah Yono tahu kemana raja pergi? Mengingat malam di tebing, Yono menduga kalau raja itu pasti akan melompat lagi. Dan benar, sambil membaca sebuah surat, Raja Hongwei ternyata sudah ada di ujung tebing. Melihatnya, Yono sontak langsung meluapkan emosinya. Apakah sang raja tidak tahu betapa warganya sangat mengkhawatirkannya? Kenapa yang ia selalu pikirkan hanya soal kematiannya? Jika raja mati, apakah ia bisa menjamin semua pengikutnya akan baik-baik saja? Dan di sana, Hongwei cuma bisa tertegun mendengar kesaksian Yono. Ia tidak menyangka kalau Yono dan warganya ternyata sangat perhatian dengannya. Hingga tidak lama, di tengah momen itu, tiba-tiba saja muncul sesuatu yang tidak pernah raja bayangkan. Bukannya menyelamatkan raja, mereka semua malah bertemu harimau itu sekali lagi.
Untuk melarikan diri pun rasanya sudah mustahil. Dan satu-satunya cara untuk melindungi raja hanyalah dengan mengorbankan satu warga. Seakan tidak boleh ada yang mati, Taesang pun berusaha untuk menghabisi harimau itu dengan panahnya. Namun sial, ia malah terjatuh dan dirinya lah yang akan dihabisi. Tapi sebelum ada korban, tiba-tiba saja Raja Hongwi seperti punya keberanian untuk menyelamatkan mereka semua. Sejak kejadian heroiknya kemarin, semua warga langsung muji kehebatan Raja Hongwi. Mereka semua takjub lantaran tidak pernah terbayang bahwa raja semuda itu ternyata sangat berani. Tapi sesaat kemudian, mereka pun seperti tersadar. Pasti nalurinya sebagai raja yang telah memberikan kekuatan sebesar itu. Maka dari itulah Yono ingin berterima kasih dengan membawakan makanan setiap hari. Meski tidak pernah dimakan, tapi Yono tidak akan menyerah sampai sang raja mau menyantapnya. Seakan tahu niat baik Yono, Hongwi pun tiba-tiba keluar dan menyuruh Yono untuk masuk. Sebab katanya, perutnya sudah lama kosong. Melihat Raja Hongwi menikmati masakan itu, hal itu benar-benar membuat Yono sangat lega. Yono bahkan mengaku kalau semalaman ia begadang hanya demi mencari cara agar raja bersedia makan. Jika benar begitu, kenapa kemarin siang Yono berani bentaknya saat di tebing? Sepanjang ia jadi raja, belum pernah ada satu pejabat yang berani memarahinya seperti Yono. Hamba benar-benar mohon ampun Paduka. Hamba tidak bermaksud demikian. Hal itu hamba lakukan semata-mata karena hamba tidak mau Paduka kehilangan harapan untuk terus hidup. Berkat pengakuan jujurnya, Raja Hongwi pun jadi paham bahwa Yono tidak sama seperti pejabat lainnya. Walau ia hanya kepala desa, namun hatinya jauh lebih mulia dari pejabat istana. Akan tetapi, apakah Yono tidak malu mempunyai raja yang dibuang seperti dirinya? Kenapa harus malu? Tanya Yono. Menurutnya, tidak ada raja lainnya yang berani berkorban seperti Raja Hongwi. Apalagi, Raja Hongwi hanyalah korban di kasus kudeta ini. Maka dari situlah, sang raja seakan punya semangat hidup lagi. Ketika Yono kembali, semua warga sudah menunggu respon sang raja kali ini. Apakah ia memakannya sampai habis? Dan saat mereka melihat semua isinya habis, betapa bahagianya mereka semua. Bahkan dari cerita Yono, sang raja sampai memuji masakan warga desa ini. Sebab ia tidak pernah makan senak ini dari koki kerajaan. Memangnya apa rahasianya mereka bisa memasak senak ini? Tidak ada rahasia apa-apa Paduka. Yono pun hanya bercerita bahwa setiap menu yang tersaji di nampaknya adalah hasil kerja keras para warganya. Mulai dari nasi putih, sup siput, sup ikan laut, tumisan jamur gunung, sampai buah beri yang ia makan, tidak didapat dengan cara yang mudah. Sebab itulah mereka sangat menyayangkan ketika raja tidak pernah memakannya. Mereka rela melakukan itu semua asal Raja Hongwi tidak terus larut dalam kesedihan. Setelah mendengar cerita Yono, warga desa ternyata tidak hanya bahagia tentang raja mereka yang kembali bersemangat. Namun mereka pun diam-diam bangga dengan Yono. Meski ia sering gagal jadi kepala desa, ternyata Yono adalah seseorang yang ikut berperan dalam menyelamatkan raja mereka. Hingga tak berapa lama, tiba-tiba muncul rombongan bangsawan yang sedang mencari Raja Li Hongwi. Atas arahan Yono, mereka pun diantar untuk memberikan persembahan mereka hanya sampai di ujung danau. Sebab menurut gubernur, tidak boleh ada seorang pun yang menemui Hongwi. Karena kalau Raja Suyang sampai mengetahuinya, Hongwi bisa dianggap sebagai pemberontak. Dan sampai malam, ratusan pengikut Hongwi terus berdatangan untuk memberi persembahan. Lantaran Hongwi sedang banyak istirahat, ia jadi tidak tahu tentang persembahan ini. Inilah kesempatan Yono dan warganya untuk mengubah hidup mereka. Dari barang pecah belah, stok makanan dan obat-obatan, semuanya ada di sini. Bahkan pakaian ala kerajaan pasti akan mahal kalau laku dijual. Hingga tiba-tiba sang dayang datang untuk mengantarkan seseorang. 나으리? 나으리 오셨어. 나으리 오셨어. Karena selama ini mereka jarang bertemu sang raja, mereka semua jelas kikuk harus berbicara apa.
Sampai ada seorang anak yang ingin berterima kasih kepada Hong Wei. Sebaliknya, Hong Wei lah yang ingin berterima kasih kepada mereka semua. Sebab kalau mereka tidak memasak makanan enak tiap hari, mungkin Hong Wei tidak akan sampai detik ini. Karena mereka jugalah, Hong Wei jadi ingin bertahan, sampai keadilan yang ia tunggu bisa ia rebut kembali. Sejenak mereka semua sangat terharu, karena sang raja benar-benar menghargai kerja keras rakyatnya. Namun sedetik kemudian, Yono pun buru-buru bilang bahwa mereka tidak bermaksud mencuri persembahan ini. Tidak apa, ucap Hong Wei. Lagi pula, setiap barang yang ada di desa ini adalah hak kalian semua. Dan sekali lagi, ketika Hong Wei pergi, mereka semua masih terkagum dengan sifat raja yang sangat rendah hati. Oleh karena itulah, Tae-san sangat ingin belajar membaca dan menulis dari sang raja. Ia tahu, mungkin kedatangannya ini sangat kurang ajar. Tapi Tae-san beralasan agar ia bisa mengajari anak-anak di desa Chongyongpo. Ia tidak mau nasib desanya kalah dari desa lainnya. Dari alasan itu, Raja Hong Wei pun jadi tersentuh. Ia tidak menyangka bahwa Tae-san sama baiknya seperti Yono. Maka mulai hari ini, Hong Wei akan mengajari Tae-san. Hingga beberapa waktu kemudian, tibalah giliran Tae-san yang mengajari anak itu membaca dan menulis. Bahkan dari seringnya mereka belajar, Hong Wei pun tidak segan untuk mengajari Tae-san cara memanah yang baik. Dan ternyata kini sikap Hong Wei benar-benar lebih terbuka dari sebelumnya. Dulu mungkin ia adalah raja yang tidak mengerti tentang rasa berbagi. Tapi sekarang ia seakan menghapus sekat hierarki di antara raja dan rakyatnya. Selain makan bersama Yono, Hong Wei pun selalu mengajak warga lain untuk makan bersamanya setiap hari. Ia benar-benar ingin tahu aspirasi apa yang selama ini diinginkan warga kelas bawah. Hingga lambat laun, Hong Wei tidak hanya mendapat rasa hormat dari rakyat yang mencintainya. Namun ia pun mendapat banyak teman yang baru. Teman yang benar-benar tulus bertukar cerita dan mengisi harinya. Teman yang selama ini tidak pernah ia dapat jika ia hanya duduk di atas tampuk kekuasaan. Sampai pada akhirnya, Hong Wei pun menyadari satu hal. Bahwa daripada memisahkan dirinya ke jabatan, Hong Wei lebih memilih untuk melepas semua jabatannya agar ia bisa menghargai dan dihargai sebagai manusia biasa. Jika setiap musim punya badainya masing-masing, barangkali badai itu akan datang dalam bentuk yang tidak pernah mereka bayangkan. Pasalnya, ketika Yono dan sang raja masih mengobrol, tiba-tiba saja ada warga yang berteriak ingin memberitahu sesuatu. Siapa sangka kalau Tae-san tiba-tiba akan ditangkap dan dicambuk tanpa ampun. Tapi kenapa? Kenapa anak hamba harus dihukum? Bukankah gubernur sudah melarang agar tidak ada siapapun yang boleh menyelinap ke tempat pengasingan? Tapi diam-diam sang gubernur mendapat info kalau Tae-san sering masuk ke pengasingan di tengah malam. Itu tidak benar, tuanku. Tolong ampuni anak hamba. Ia masuk ke sana karena ia ingin belajar kepada Raja Hong Wei. Kau panggil apa barusan? Raja. Jangan pernah panggil bocah itu sebagai raja. Karena hanya ada Raja Suyang di kerajaan kita. Begitupun yang dikatakan tiba-tiba oleh sekretaris Han. Ia tidak suka jika ada yang mengakui Hong Wei sebagai raja yang sah. Lagi pula, kenapa Yono tidak mematuhi aturan sekretaris Han? Kenapa pula Yono membiarkan Hong Wei bergaul dengan rakyat biasa? Tapi kalau itu mau kalian, biarlah Tae-san dicambuk 100 kali lagi. Akan tetapi, tiba-tiba, akulah yang memanggilnya ke tempatku, ucap Hong Wei. Jadi sekarang, lepaskan dia yang tidak bersalah. Tapi keberanian itu malah ditertawakan oleh sekretaris Han. Mungkin dulu kamu adalah rajaku, tapi sekarang jangan bermimpi menyuruhku. Lagi pula sejak namamu jadi Nosan, Li Hongwei yang terhormat telah gugur sejak kamu diasingkan. Dan sekalipun Hongwei memaksa, ternyata semuanya ada akibatnya. Alias, jika Hongwei tetap di sini, Tae-san akan dicambuk 500 kali lagi.
Jadi kalau dia masih merasa menjadi raja yang baik, sebaiknya Hongwei mundur sekarang juga. Sementara ini, Hongwei terpaksa harus menjaga jarak dari Yono dan para warga. Sebab jika tidak, mereka semua akan celaka. Dan ternyata isi surat dari paman keduanya waktu itu benar adanya. Alias Sekretaris Han adalah musuh dalam selimut yang selama ini berusaha memuluskan kudeta yang dilakukan Suyang. Oleh karenanya, di surat itu pula tertulis ajakan dari pamannya untuk memberontak dan menggulingkan tahta yang seharusnya menjadi hak Hongwei. Jadi jika Hongwei setuju untuk melakukan pemberontakan, tolong balas surat ini dengan anak panah tepat ke baju putih di ujung tebing. Dan demi rakyatnya, terutama keselamatan warga Chongyongbo, Hongwei pun tidak bisa menunda lagi. Setelah menerima surat dari Hongwei, pamannya langsung tahu bahwa Hongwei sudah lebih dewasa dari umurnya sekarang. Karena dari surat itu, Hongwei menulis bahwa ia tidak mau ada pertumpahan darah yang semakin banyak jika mereka tidak bergerak sekarang juga. Sejak ia diasingkan ke desa Chongyongpo, Hongwei jadi tahu bagaimana sulitnya akses untuk sejahtera selama Suyang masih berkuasa. Jadi sekarang, segera kirim 5.000 pasukan ke arah gerbang ibu kota. Menang atau kalah, itu bukan yang utama. Bahkan sekalipun perjuangan ini mesti berakhir, Hongwei tahu bahwa kita telah berjuang sekuat-kuatnya. Kita harus bergerak demi keselamatan rakyat Joseon. 그릇된 거짓 역사를 끝날 때가 왔다. 이제! Sementara pasukan paman Hongwei bergerak, ternyata Talik Sandi Sekretaris Han sudah membaca bau pemberontakan. Sambil menyusun rencana, Sekretaris Han tahu pasti perang saudara ini akan terjadi. 하지 마십시오. Di dalam kondisi genting seperti ini, Yono terpaksa harus menahan Hongwei. Sebab dari gubernur, Yono diberitahu bahwa paman Hongwei sengaja mengadu domba Hongwei dengan Raja Suyang. Jadi jika Hongwei tetap memaksa pergi, Yono terpaksa akan melaporkannya ke Tuan Gubernur. Lakukan saja, ujar Hongwei. Karena mau bagaimanapun juga, Hongwei sendiri yang tahu kebenaran yang sesungguhnya. Selagi ia pergi, Hongwei ingin Yono mengerti bahwa dari kecil dia tidak punya pilihan sama sekali sebagai manusia biasa. Bahkan dikala ia sudah menjadi raja, ia pun tidak punya pilihan untuk melawan ambisi Suyang. Maka kali ini, biarkan Hongwei memilih jalannya sendiri. Hongwei pun tak masalah jika Yono yang melaporkannya. Sebab dengan begitu, Yono dan warganya tak akan terkena imbasnya. Namun sewaktu Yono tinggal selangkah lagi, hatinya tiba-tiba merasa ada yang ganjil. Jadi, sebelum Yono terlambat, ia mau segera berbalik untuk menemui Hongwei. Apakah Yang Mulia yakin akan melakukan ini? Tanya Yono sambil berkaca-kaca. Aku sudah tidak ingin kehilangan orang-orang yang kusayang, hanya demi diriku sendiri. Apakah itu termasuk hamba dan warga desa? Mendengar kalimat barusan, langkah Hongwei kembali terhenti. Ia tidak siap mendengar pertanyaan Yono yang langsung menembus ulu hatinya. Sambil berbalik, Hongwei cuma ingin bertanya satu hal. Bukankah kamu sudah tahu jawabannya? 왜 아니겠습니까? Sementara Hongwei mencari markas pamannya, 5.000 pasukan yang Hongwei minta telah siap untuk menyerbu. Sekutu yang setia dengan Raja Danjong tidak akan membiarkan Suyang mengalahkan Hongwei. Mereka siap bertempur sampai darah penghabisan. Jadi apapun resikonya, mereka tidak akan mundur. Dari peta pemberian pamannya, tempat ini adalah titik temu sebelum mereka maju ke medan perang. Dan benar saja, tak lama kemudian datanglah penjaga yang diperintahkan untuk menjaga Hongwei. Namun tiba-tiba terdengar suara yang rasanya tidak asing di telinga Hongwei. Dan itu adalah 한 명
Iya, mau lari kemanapun, Sekretaris Han tidak akan melepaskan mereka. Sebab jika ia berhasil menangkap Hong Wei, jelas dia akan naik jabatan menjadi jenderal yang terhormat. Maka sekarang Hong Wei pun harus kabur, selagi ia bisa. Dan tanpa diminta, para pelindungnya sudah siap untuk bertaruh nyawa demi pangeran mereka. Meski harus mengorbankan diri, mereka sudah siap dengan apapun resikonya. Sebab jika Hong Wei tertangkap, maka sia-sialah pemberontakan ini. Satu persatu dari mereka memang cukup tangguh. Meski begitu, ternyata jumlah mereka memang kalah banyak. Jadi sekeras apapun mereka menghadang, pedang dan anak panah tidak bisa mereka hindari lagi. Dan iya, ternyata pasukan pelindung Hong Wei bukanlah lawan seimbang dari keganasan Sekretaris Han. Lebih baik Hong Wei menyerah saja. Karena saat ini, takkan ada yang bisa menolongmu. Jika Hong Wei menunggu bala bantuan dari paman keduanya, itu sama sekali percuma. Sebab mereka semua telah dikepung oleh pasukan Sekretaris Han. Saat ini pilihan Hong Wei hanya dua. Menyerah atau melihat kepala desa yang ia percaya pergi meninggalkannya. Sekilas Hong Wei tidak mengerti dengan maksud Sekretaris Han. Namun ketika Sekretaris Han tahu lokasi mereka tadi, di sanalah Hong Wei baru sadar bahwa Yono telah bersekongkol untuk menjebaknya. Namun, sekalipun Yono ingin menjelaskan alasannya, semuanya sudah terlambat. Karena sekarang, Hong Wei sudah tidak bisa melawan lagi. Keesokan harinya, tersiar kabar bahwa paman kedua dari Hong Wei harus dihukum atas pemberontakannya kepada Raja Suyang. Mungkin hanya ini yang bisa pamannya berikan untuk Hong Wei. Ia ingin minta maaf, karena ia tidak bisa menjaganya sampai akhir. Tapi apapun hasilnya, sang paman mengerti bahwa Hong Wei pantas untuk mendapatkan keadilan. Di luar dari kesalahannya, ternyata Yono benar-benar menyesal. Ia rela menunggu siang dan malam di depan kantor gubernur sampai ia diizinkan untuk menemui Hong Wei. Hingga di saat tak terduga, tiba-tiba sang dayang coba memanggilnya. Benar, ternyata bukan cuma Yono yang ingin bertemu, melainkan Hong Wei pun ingin menemuinya yang terakhir kali. Syukurlah Yono masih mau menemuinya. Sebab di waktu terakhirnya ini, Hong Wei ingin menceritakan semuanya kepada Yono. Mungkin Yono pernah penasaran, kenapa waktu itu Hong Wei mogok makan dan seakan sudah tidak punya semangat hidup. Jawabannya, karena Hong Wei merasa bersalah kepada para pengikutnya. Para pengikutnya yang harus dihukum mati hanya demi membela haknya. Dan rasanya, dia bukanlah raja yang pantas untuk dibela. Tapi semuanya berubah ketika Hong Wei bertemu Yono. Mungkin waktu itu Yono merasa kesal karena yang datang kenapa seorang anak kecil. Hong Wei pun sempat salah paham karena ia belum mengenal Yono. Seiring waktu berjalan, Hong Wei kemudian ingat bahwa Yono dan Taesan adalah dua orang yang menjadi alasannya untuk terus bertahan. Pada diri Yono, Hong Wei melihat pengorbanan ayah dan seorang kepala desa. Yono bahkan pernah menjadi maling hanya demi mengisi perut para warganya. Sedangkan pada diri Taesan, Hong Wei tersentuh atas kerja kerasnya untuk belajar jadi lebih baik. Berkaca dari mereka berdualah, Hong Wei akhirnya menemukan arti kenapa ia harus hidup dan terus berjuang. Akan tetapi, yang namanya awal pasti memiliki akhir. Dan besok, rencananya Hong Wei akan minum racun seperti sang paman. Untuk selamanya, ia hanya ingin mengucapkan maaf dan terima kasih banyak. Sebab tanpa Yono, mungkin Hong Wei tidak akan menjadi raja yang bijaksana. Tapi sebelum ajal menjemput, Hong Wei ingin supaya Yono mau melakukan sesuatu untuknya. Maka keesokan harinya, semua warga pun berkumpul untuk melihat
bagaimana akhir dari perjuangan sang raja. Walau harus dilalui tragis, mereka semua sebenarnya tidak pernah membayangkan kalau raja yang mereka cintai harus tiada dengan cara seperti ini. Algojo kerajaan telah memanggil Hongwi untuk minum racunnya. Tapi anehnya, kenapa ia tidak mau keluar? Dan di tengah proses itulah, tiba-tiba 저 역적 하나 어찌하지 못해! 이 무슨 꼴이요! 끌어내겠습니다. tidak ada seorang pun yang tahu apa maksud Yono. Mereka juga tidak tahu kenapa harus Yono yang akan menyudahi hidup sang raja. Tapi di depan pintu itu, di saat suara Yono memanggil sang raja untuk yang terakhir kali, di sanalah permintaan Hongwi akan menjadi kenyataan. Malam kemarin, Hongwi sendiri yang meminta agar Yono menarik busur ini, agar Hongwi tidak usah meminum racun itu. Baginya, cara mati demikian lebih terhormat daripada memakai cara suyang yang kotor. Dan kata-kata terakhirnya adalah, tolong bawa aku menyeberangi sungai ini sekali lagi. Atau dengan kata lain, itu persis seperti awal pertemuan mereka sebelumnya. Tapi kali ini, sungai yang Hongwi maksud adalah sungai yang lebih abadi. Meski Yono tak sanggup, tapi demi raja yang ia hormati, Yono tidak bisa menolaknya. 강을 건너게 해달라. Yono tahu kalau arti raja yang sesungguhnya adalah dia yang akan melakukan apapun demi rakyat yang dicintainya. Dan satu raja yang menggambarkan kesempurnaan itu hanyalah Li Hongwi. Saat menarik tali busurnya, dada Yono tiba-tiba terasa sangat sesak. Tangannya pun seakan kaku dan tidak mau bergerak. Jika ia bisa menyelamatkannya, Yono mungkin akan lebih bahagia. Tapi di saat yang sama, Yono pun mengerti bahwa yang bisa mengakhiri semua penderitaan sang raja hanyalah dirinya. Maka sekalipun Yono harus menelan rasa sakitnya, Yono tahu bahwa ini adalah jalan pahlawan yang terbaik. Dan di titik ini, Yono hanya bisa tersungkur, berharap bahwa semua ini bukanlah kenyataan. Akan tetapi, di titik yang lain, Yono pun tidak bisa menyangkal kalau kepergian Li Hongwi adalah demi kebaikan semua rakyatnya. Dan dalam tangisnya yang tanpa suara itu, Yono berdoa agar suatu hari nanti akan ada yang mengingat kebaikan dan kasih sayang dari Raja Li Hongwi. Menurut peraturan Raja Suyang, ketika jasad Li Hongwi dibuang ke sungai, tidak boleh ada siapapun yang menguburkannya. Dan jika ada yang ketahuan melanggarnya, maka dia sampai ketiga keturunannya harus dihukum mati. Meski begitu, ternyata Yono tidak takut sama sekali. Sebab baginya ini sudah menjadi tanggung jawabnya untuk menghormati sang raja untuk selamanya. Dia tahu Li Hongwi sudah tidak ada di sini, namun bayangannya masih lekat di ingatan. Dan sekalipun keturunannya harus menanggung akibatnya, tapi itu lebih baik daripada takluk kepada pemerintah yang sengaja menutupi sebuah kejahatan. Dan iya, di ending film ini kita semua diperlihatkan fakta sejarah bahwa Li Hongwi wafat di saat ia baru menginjak 17 tahun. Usia yang sangat muda untuk memperjuangkan sebuah kebenaran. Dan mirisnya, butuh waktu 241 tahun untuk memulihkan gelarnya sebagai raja pada sejarah kerajaan Joseon, alias nama Korea Selatan sebelum masa modern.
Serta yang terakhir, di saat catatan sejarah Lee Hong-woo ini ditemukan, nama Yono sebagai penjaganya turut dianugerahi gelar Anumerta Chungguigong, alias sebutan untuk pahlawan Korea yang dikenang bukan atas jasanya di medan perang. Dan karena anugerah itu pula, desa Chongyongpo yang dulunya Yono pimpin, sekarang adalah desa yang terhitung paling makmur di Korea Selatan. Dan ketika berbicara tentang film ini, tentu pikiran saya langsung terarah pada kalimat klasik yang sering kita dengar, yang bunyinya, sejarah diciptakan oleh pemenang. Film ini seakan menunjukkan kalau seringkali ada beberapa sejarah penting yang sengaja untuk disembunyikan atas alasan etika. Persis seperti sejarah Raja Lee Hong-woo yang baru terdengar lagi setelah film ini tayang di bioskop. Sebab dari artikel dan video yang saya dapat dan saya tonton, masyarakat Korea pun hampir jarang yang paham tentang sejarah kelam ini, kalau nggak dijadiin film. Dan karena inilah yang membuat kenapa film ini menjadi film terlaris nomor 2 dalam jangka waktu yang sangat singkat. Kalian bayangin aja 16,3 juta orang lebih nonton film ini dalam waktu kurang dari 2 bulan. Dan sebenarnya mungkin ada dari kita yang merasa bahwa kerap kali memang ada sejarah kelam yang berusaha untuk disingkirkan demi pemerintah yang sedang berkuasa. Karena saya nggak punya kapabilitas ngomongin sejarah, saya nggak bisa ngomong lebih jauh. Cuma intinya, dari film ini kita diingatkan untuk jangan pernah lupa dengan sejarah yang membentuk bangsa kita sendiri. Dan kali ini, biarkan saya menutup dengan pesan yang ditinggalkan Yono berdasarkan kisah nyata dari film ini. Melakukan apa yang benar, walau berujung dengan malapetaka, adalah sesuatu yang kuterima dengan sukacita, dan bukan sesuatu yang harus aku takuti. Saya Gogon dan segenap tim Pusara Glory mengucapkan terima kasih. Terima kasih buat yang sudah menonton video ini sampai habis. Terima kasih buat yang sudah memberikan like, memberikan komentar, mensubscribe, dan juga memencet tombol thanks ya. Karena apapun yang kalian lakukan untuk channel ini, sudah sangat membantu channel ini berkembang sampai hari ini. Dan sebagai penutup, saya pengen bilang ke kalian semua, kalau kalian lagi banyak masalah yang berat banget, kalian yang tenang. Kalian gak perlu buru-buru, gak perlu nyusu-nyusu. Selesaikan semua dengan kepala yang dingin. Jadi sekarang tarik napas kalian, buang, tenggak kopinya, ambil korengnya, dan sebatin aja dulu.